Pada tanggal 8 Maret 1942, telah terjadi kesepakatan antara Jepang dan Belanda mengenai penyerahan wilayah Indonesia yang tidak lagi menjadi milik Belanda, melainkan beralih kepada Jepang. Setelah perubahan tersebut dilakukan, Jepang akhirnya melakukan sedikit perubahan di Indonesia. Perubahan tersebut disambut baik oleh masyarakat Indonesia, bahkan parahnya berhasil membius rakyat sehingga bersedia untuk membantu Jepang. Pada tahun 1943, terjadi perubahan politik dunia, di mana blok AS seperti Jerman dan kawan-kawan telah menderita kekalahan di mana-mana. Jepang mulai cemas terhadap serangan balasan sekutu yang semakin ofensif dalam Perang Pasifik. Kondisi ini membuat Jepang mulai bersikap lunak terhadap negeri-negeri jajahannya. Kepada bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam urusan pemerintahan. Kependudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945. Selama 3,5 tahun, Jepang membentuk beberapa organisasi militer dan semi-militer guna membantunya dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha mengerahkan rakyat Indonesia, terutama para pemudanya, ke berbagai macam organisasi yang sifatnya militer maupun semi-militer. Dalam rangka menghadapi Perang Asia Timur Raya, Jepang diharuskan mengerahkan segala usahanya untuk memenangkan perang, salah satunya melalui pengerahan massa. Jepang membentuk pasukan-pasukan yang terdiri dari para pribumi dengan maksud membantu Jepang di medan pertempuran. Semua ini dikerahkan, tidak terkecuali seperti pelajar wanita dan golongan Islam. Organisasi militer adalah organisasi yang disiapkan dan dipergunakan Jepang untuk memperkuat militer dalam menghadapi sekutu. Contohnya, Heiho dan Peta. Organisasi semi-militer adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu Jepang secara sipil, namun juga dibekali militer. Contoh, Kainendan, Kaibodan, dan Barisan Pelopor. Organisasi militer Jepang adalah organisasi yang memiliki tujuan khusus untuk melakukan pertahanan secara militer dalam rangka mempertahankan wilayah Indonesia. Dalam organisasi ini, pelatihan kemiliteran sangat dinomorsatukan, sedangkan organisasi semi-militer Jepang adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, namun lebih cenderung ke arah keamanan dan ketertiban, serta kesejahteraan rakyat. Pelatih di bidang kemiliteran tetap ada, namun tidak begitu diketatkan. Contoh organisasi militer: 1. Pembela Tanah Air atau PETA, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Tugasnya mempertahankan Indonesia apabila tentara sekutu menyerang. 2. Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang, dibentuk pada April 1943, merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Contoh organisasi semi-militer: 1. Seinindan atau Barisan Pemuda, dibentuk pada 9 Maret 1943. Anggota terdiri dari pemuda 14 tahun sampai 22 tahun. 2. Kaibodan atau Barisan Pembantu Polisi, anggota atas pemuda berusia 23 sampai 25 tahun yang dibentuk pada 29 April 1943. 3. Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa, merupakan organisasi yang didirikan pada 1 Maret 1994, tujuannya untuk mempersiapkan gerakan total dalam menghadapi serangan sekutu. Hal positif yang para pemuda dapatkan dari pembentukan organisasi-organisasi militer tersebut dan yang bermanfaat juga bagi bangsa Indonesia adalah antara lain: 1. Para pemuda mendapatkan pelatihan militer sehingga memahami hal-hal seperti persenjataan, strategi, dan intelijen. 2. Terbentuklah sikap mental yang baik dari para pemuda tadi yang merupakan hasil pendidikan militer Jepang. Sikap tersebut antara lain sikap disiplin, berani, jujur, dan kerja keras. 3. Kemampuan-kemampuan tersebut kemudian dimanfaatkan para pemuda untuk memberontak terhadap Jepang, melawan sekutu pada masa pendudukannya, dan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba
Biarkanlah jiwa yang berkabut, langkah